Shalom sahabat sharing for you. Pagi hari ini kita akan belajar tentang nama Yesus menara yang kuat. Sebelum kita menikmati dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kami juga dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 18 ayat 10-12. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Pada suatu malam, Rani dan keluarganya dalam perjalanan untuk pulang kampung menggunakan mobil. Mereka telah berkendara selama 15 jam, dan sekitar 1 jam lagi mereka baru akan tiba di rumah neneknya yang ada di kampung. Tapi dalam perjalanan malam itu, hujan sangat deras dan angin sangat kencang. Dan saat itu, di kanan kiri jalan terdapat pohon-pohon yang tinggi. Karena hujan dan angin yang sangat kencang, ada satu pohon yang tumbang di jalan yang mereka lalui. Mereka semua pun khawatir kalau ada lagi pohon yang akan tumbang dan secara tidak sengaja bisa jadi menimpa mereka. Kemudian sepanjang perjalanan mereka terus berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya mereka pun semua lega karena sudah tiba di rumah. Sehingga Rani pun berkata, "Puji Tuhan, kami sudah sampai di rumah yang dapat memberikan perlindungan dari hujan dan angin kencang. Terima kasih ya Tuhan karena sudah menolong kami." Saat menghadapi badai hidup, siapakah yang kita andalkan? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Melalui firman Tuhan ini, kita semua sedang diingatkan bahwa siapa yang benar-benar kita andalkan ketika badai hidup datang. Sebagai orang percaya, tentu kita punya satu pribadi yang sangat dapat kita andalkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kesulitan yang kita hadapi mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan tempat berlindung yang aman. Namun, tidak jarang ketika badai hidup datang, kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Ayat 11-12 berkata, "Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Kita merasa hebat karena kita punya segalanya, dan seakan-akan itu semua punya power yang sangat dahsyat dan bisa melindungi kita, dan kita pun aman. Tapi firman Tuhan bilang bahwa tinggi hati mendahului kehancuran. Sehingga ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita beranggapan harta kekayaan dapat menolong kita dan kita menjadi sombong akan itu, maka kita pun harus bersiap-siap untuk menghadapi kehancuran. Sebaliknya, ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kehormatan ada pada kita. Hal ini mengatakan bahwa kita akan ditolong dan ditempatkan pada kondisi yang aman. Ketika kita punya kerendahan hati, kita akan bisa melihat bahwa semua harta kita tidak akan bisa menolong kita, dan kita pun berlari dan berseru kepada Tuhan sumber pertolongan kita. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan memampukan kita melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, pemurah,
penuh kasih, dan Dia akan selalu menerima dan mendengarkan semua seruan minta tolong kita. Sehingga meskipun badai hidup yang sangat dahsyat datang, pohon-pohon yang tumbang tidak akan menghantam kita karena kita berada dalam lindungan Tuhan. Dia adalah menara yang kuat, Yesus Sang Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat selalu mengingatkan kita bahwa dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, datanglah pada Yesus. Berdoalah dan berserulah kepadanya, karena Dialah sumber pertolongan kita, dan nama Yesus adalah menara yang kuat. Saat kita berlindung di dalamnya, kita pun merasa aman dan tenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu dan renungan pada pagi hari ini yang boleh kami nikmati. Biarlah kiranya kami selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kami, karena nama Yesus adalah menara yang kuat, dan ketika kami berlindung di dalam nama-Mu, kami pun merasa aman dan tenang. Biarlah ketika badai hidup datang, kami berseru dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.